Shalom kasih Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kekasih Tuhan berada dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Bersama dengan saya Risa Putra Maruhau dalam channel Kasih Bapa. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang akan kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Haleluya. Ada amin kekasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penolongku. Amin. Jangan lupa saudara-saudara, Tuhan adalah penolongku. Saya percaya kalau kita boleh melewati di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun 2021, itu semua ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama lagi di tahun 2022 karena ada campur tangan Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan yang menjadi penolong hidup kita. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai yang ke-4 tadi yang barusan kita baca. Nah, ini adalah seorang Gideon yang muda, yang luar biasa, yang Tuhan akan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tuhan menyuruh Gideon untuk mengumpulkan rakyat yang siap untuk berperang di pegunungan Gilead. Nah, ternyata yang berkumpul ada sekitar 32.000 orang. Dan Tuhan mengatakan kepada Gideon, itu terlalu banyak. Nah, sehingga Tuhan mengatakan kata-kata seperti ini. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, ternyata Tuhan pun sudah tahu motivasi orang percaya, motivasi bangsa Israel, bahwa nanti kalau mereka mendapatkan kemenangan, gara-gara jumlah mereka banyak. Tapi Tuhan mengatakan kepada Gideon, itu terlalu banyak. Sehingga Tuhan menyaring mereka dengan mengatakan, barang siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya daripada pegunungan Gilead. Ya, berapa ribu orang yang pulang, yang takut dan gentar? Ada 22.000 orang. Dan tinggal sisa 10.000 orang saja. Dan itu pun menurut Tuhan terlalu banyak. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat keempat tadi, Tuhan akan menyaring. Sehingga Tuhan berkata kepada Gideon, suruh bangsa Israel itu tadi untuk turun minum air. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan seperti ini. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu untuk turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan melidahnya seperti anjing menjilat. Nah, ini syaratnya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Oke, itu opsi yang pertama. Yang kedua, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Jadi ada dua tipe atau dua jenis orang yang minum air sambil menghirup dan menjilat seperti anjing. Dan yang kedua, ada yang minum air sambil berlutut. Nah, kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa di ayat yang ke-6 mengatakan ada jumlah 300 orang yang menghirup air, ya, yang menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ada 300 orang dan sisanya yang minum air dengan berlutut. Jadi dari sisa 10.000 orang tadi tinggal berapa? 10.000 dikurang 300 orang, 9.700 orang itulah yang minum air dengan caranya berlutut. 300 orang yang menghirup air dan membawa tangannya ke mulutnya seperti anjing menjilat. Ada 300 orang. Nah, ternyata itulah yang dipakai Tuhan, yang 300 orang ini tadi untuk melawan bangsa Midian. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, bangsa Israel ini sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nanti saudara boleh baca di pasal yang ke-6 ayat pertama. Sehingga Tuhan itu menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Nah, ketika bangsa Israel menyadari kesalahannya, menyadari semua dosa-dosanya, sehingga Tuhan itu berbalik lagi mengasihi bangsa umat pilihannya dan memakai Gideon untuk menjadi seorang pemimpin buat bangsa Israel. Nah,
Tetapi di situ kalau kita lihat di pasal yang ke-7 ini dengan secara keseluruhan, Tuhan sendirilah yang berperang ya buat bangsanya, buat bangsa pilihannya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa ya. Apa sih kalau kita lihat orang Israel ini yang mereka lakukan dalam peperangan? Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk meniup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon ya. Mereka yang 300 orang tadi ini dibagi 3 pasukan ya, dibagi 3 tim. Nah, sehingga pada saat mereka berseru untuk melawan bangsa Midian, mereka cuma meniup sangkakala ya, memecahkan buyung, memegang obor di tangan kirinya dan di tangan kanan adalah sangkakala. Itu saja, sehingga mereka mengatakan pedang demi Tuhan dan demi Gideon, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa pilihannya, bagi umat pilihannya. Saya percaya buat kita orang percaya kekasih Tuhan, apapun pergumulan persoalan saat ini, percayalah Tuhan yang berperang atas kita, Tuhan yang menolong kita. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, berapa jumlah musuh orang Israel atau jumlah orang Midian, ada sekitar 135.000 orang. Bayangkan 300 orang lawan 135.000. Jadi 1 banding 450 orang. 1 orang melawan 450 orang itu gak sanggup. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan andalkan Tuhan, kekasih Tuhan, apapun pergumulan saat ini, mungkin seberat yang dialami oleh bangsa Israel ini, mungkin saudara yang sedang mengalami sakit penyakit atau tidak ada lagi pengharapan lagi di tahun 2022, tapi percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kekasih Tuhan. Apapun pergumulanmu, masalah hidupmu, badai kehidupanmu, percaya ada Tuhan yang menolongmu, percaya ada Tuhan yang menyertai hidupmu, melindungi hidupmu, membawa engkau semakin naik bukan semakin turun, menjadikan kita menjadi kepala bukan ekor. Ada amin? Dan percayalah, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, sehingga Tuhan yang bekerja atas kita. Ya, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita di tahun 2022 ini. Nantikan janji Tuhan, nantikan berkatnya, nantikan penyertaannya, lawatannya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ada Yesus buat kamu saudara-saudara, buat kekasih Tuhan, buat saya juga, buat keluarga kita semua, orang-orang percaya yang selalu menolong kita. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.